First step, I'm asking Congress to fund a state-of-the-art Golden Dome missile defense shield to protect our homeland. Sesuatu yang menarik muncul, tepatnya saat Amerika yang biasanya bersikap superior mengakui kekalahan terhadap Cina. Ini bermula ketika Xi Jinping mengerahkan kapal ke wilayah Pasifik Barat yang lebih luas, tak lama setelah kedatangan kapal induk Amerika di wilayah tersebut. Nah, di tengah manuver yang kian masif, Menteri Pertahanan Amerika Pete Hegseth tiba-tiba keluar dengan pernyataan mengejutkan. Ia memperingatkan rudal hipersonik Beijing dapat menghancurkan beberapa kapal induk Amerika hanya dalam hitungan menit. Tapi, mengapa sekelas Menteri Pertahanan yang juga kepala Pentagon setakut itu dengan kekuatan Cina? Lalu benarkah jika konfrontasi dilakukan, Cina akan keluar sebagai pemenang? Berikut penjelasannya. Tenggelamkan kapal AS dalam 20 menit. Cina telah mengerahkan beberapa kapal angkatan laut, termasuk kapal perusak, fregat, serta kapal mata-mata di dekat Jepang, tak lama setelah kedatangan kapal induk AS USS Nimitz ke wilayah Pasifik Barat. Pasukan Jepang melacak kapal-kapal itu saat mereka melewati jalur perairan strategis, termasuk Selat Osumi menuju Laut Filipina. Mengapa ini penting? Dalam sebuah wawancara, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengungkit betapa Cina maju dengan cepat sementara Amerika cenderung stagnan. Menurutnya, yang demikian tak terlepas dari kesalahan birokrasi negaranya dan lambatnya pembelian senjata di tengah meningkatnya dominasi Cina. Padahal sejauh ini platform proyeksi kekuatan Amerika adalah kapal induk. Dengan kapal tersebut, Hegseth menyebut Amerika dapat memproyeksikan kekuatan dengan cara strategis ke seluruh dunia. Tapi berdasarkan potensi konflik yang digambarkan, ia yakin rudal hipersonik militer Beijing dapat menenggelamkan kapal induk Amerika hanya dalam beberapa menit pertama. 15 rudal hipersonik Cina dapat menghancurkan 10 kapal induk dalam 20 menit pertama perang. Cina sedang membangun pasukan yang secara khusus dirancang untuk menghancurkan Amerika, kata Hegseth dengan yakin. Menurut laporan terkini oleh Pentagon, teknologi rudal hipersonik Cina telah maju secara signifikan selama 20 tahun terakhir dan menjadi sangat modern. Cina punya teknologi hipersonik terbaik. Sejalan dengan ketakutan sang Menteri Pertahanan, intelijen Amerika juga memperingatkan Cina telah memimpin dunia dalam pengadaan rudal hipersonik nuklir maupun konvensional. Melalui pertemuan subkomite angkatan bersenjata DPR Maret lalu, seorang analis intelijen senior Amerika mengatakan kepada Kongres bahwa Cina kini memiliki persenjataan rudal hipersonik terbesar di dunia yang dapat menyerang Amerika. Washington Times melaporkan kemajuan tersebut telah memicu kekhawatiran Amerika tertinggal dari dua musuhnya, Rusia dan Cina, dalam aspek kritis perlombaan senjata modern. Jeffrey McCormick, seorang analis intelijen di Pusat Intelijen Udara dan Antariksa Nasional Badan Intelijen Pertahanan, mengatakan Cina secara dramatis menguji dan membangun rudal hipersonik selama 2 dekade terakhir untuk sistem serangan nuklir dan konvensional terhadap Amerika. Wacana tentang rudal hipersonik ini sekaligus mengungkap betapa Pentagon berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan dalam mengembangkan dan menyebarkan rudal berkecepatan tinggi baru yang dapat melaju lebih dari Mach 5. Alhasil, pengerjaan rudal hipersonik yang dapat ditembakkan dari pesawat, peluncur darat, kapal perusak, dan kapal selam dipercepat. Tapi beberapa kegagalan uji coba telah menghambat program senjata bernilai miliaran dolar yang menjadi prioritas tinggi tersebut. Rudal hipersonik yang sangat mengerikan. Militer Cina telah melakukan beberapa uji coba rudal hipersonik jarak antar benua sejak 2014, termasuk uji terbang senjata hipersonik yang mengorbit pada Juli 2021. Akan tetapi, ada satu rudal yang menjadi perhatian intelijen Amerika, yaitu rudal hipersonik DF-17. Menurut penilaian pihak intelijen, DF-17 memiliki jangkauan antara 1.800 dan 2.500 km, memungkinkannya untuk mencapai pangkalan militer Amerika dan aset armada di Pasifik Barat.
Di F-17 juga menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam pengujian, dengan seorang pejabat pertahanan mengatakan hulu ledak berada dalam jarak beberapa meter dari target stasioner. Apalagi DF-ZF HJV yang menyertainya disebut mampu melakukan manuver ekstrem dan tindakan mengelak dalam uji terbang sebelumnya. Kemudian yang lainnya ada rudal hipersonik DF-27. Tak kalah canggih, rudal jenis ini dapat menyerang sebagian wilayah Amerika dan telah beroperasi selama 6 tahun. Melansir South China Morning Post, DF-27 merupakan rudal balistik jarak menengah yang dilaporkan mampu menyerang Hawaii. Pentagon mengatakan kemungkinan besar rudal akan menembus pertahanan, serta juga dapat menjangkau semua pangkalan utama Amerika di Asia Pasifik. Tentara Pembebasan Rakyat Cina ingin merahasiakan senjata tersebut setelah mengungkap pendahulunya pada tahun 2019. Namun, intelijen Amerika mendapat bocoran dan ujung-ujungnya mereka juga yang dibuat ketakutan. Khawatirkan serangan kilat Cina. Jika senjata sudah di tangan dan kapasitas pertahanan musuh terpantau tidak menjanjikan, maka sudah pasti menunggu serangan adalah kemungkinan terburuk yang dikhawatirkan pihak Amerika. Karena itu, dengan dukungan Pentagon, latihan militer dilakukan Taiwan belum lama ini saat ketegangan dengan Cina mencapai titik didih. Faktanya, Menteri Pertahanan Pete Hegseth mendapat pengarahan Maret lalu tentang ancaman militer Cina oleh pejabat intelijen di Komando Indo-Pasifik Amerika. Pengarahan tersebut, sebagaimana Washington Times melaporkan, mencakup perincian tentang rencana militer Cina mengambil alih Taiwan menggunakan serangan mendadak secepat kilat. Dengan pasukan militer Cina memasuki ibu kota Taipei dalam 14 hari sebagai tujuannya. Strategi serupa yang dilakukan Rusia pada hari-hari awal invasinya ke Ukraina pada tahun 2022 namun gagal, menyebabkan konflik berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak jelas apakah serangan rudal hipersonik Cina merupakan bagian dari pengarahan. Yang pasti, kepemilikan DF-17 dan DF-27 di kubu Beijing sangat mungkin dikerahkan dalam konfrontasi ini. Apalagi legislator Partai Progresif Demokratik Wang Tingyu mengatakan bahwa masyarakat dulu berpikir serangan Cina kemungkinan akan datang dalam bentuk serangan rudal. Menteri Pertahanan Nasional Taiwan Wellington Koo mengatakan latihan tahun ini didasarkan pada invasi hipotetis oleh Cina pada tahun 2027. Dalam artian, persiapan perang di masa depan selalu menjadi prioritas Taiwan dan sokongan Amerika selalu hadir sebagai yang terdepan. AS siapkan Golden Dome. Sementara Taiwan bersiap dengan memaksimalkan latihan militer, Amerika di sisi lain memantapkan sistem pertahanan dengan pembaharuan informasi seputar Golden Dome yang dilaporkan. New Space Economy mencatat proyek ini merupakan rencana untuk membangun sistem pertahanan rudal canggih bagi Amerika Serikat. Ditandatangani dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2025, perintah eksekutif tersebut mengarahkan Departemen Pertahanan untuk mengembangkan perisai yang dapat mendeteksi dan menghancurkan rudal yang masuk sebelum mencapai wilayah Amerika. Dalam hal ini, rencana Golden Dome diperlukan untuk melawan ancaman rudal yang semakin besar dari Cina, Iran, Korea Utara, dan Rusia. Berdasarkan perkembangan terbaru, jenderal yang bertanggung jawab atas Komando Utara Amerika memberitahu Kongres bahwa sistem Golden Dome dapat menjadi program 3 kubah. Kubah pertama menjadi kubah kesadaran domain, yang kedua untuk menangani rudal balistik antar benua, dan yang ketiga untuk menangani ancaman udara termasuk rudal jelajah. Jenderal Angkatan Udara Gregory M. Guillot berkata dalam keterangan yang dikutip Washington Times. Pengambil kebijakan luar angkasa Pentagon John Hill kemudian bersaksi di sidang baru-baru ini, Departemen telah menyelesaikan studi selama 60 hari mengenai Golden Dome yang sekarang berada di tangan Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Saat ini Amerika mengakui sedang tertinggal oleh rival-rivalnya. Kalau sudah begini, bukankah Cina sebaiknya memanfaatkannya untuk mempermalukan Amerika di Indo-Pasifik?